sekalian. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memimpin dan memelihara kita dan yang membantu kita untuk datang menerima pelayanannya di Minggu Trinitatis ke-23. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita, diri kita. Mari kita bersatu teduh sejenak sementara musik dulu. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah pelayanan pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai 6 ayat 3.
Marilah kita mendengarkan pembacaan dari Katekismus Firman ke-6 dari dasar kita yang berbunyi demikian. Jangan membunuh. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah sehingga kita tidak menyakiti atau melukai sesama kita secara fisik, tetapi membantu dan mendukung mereka dalam setiap kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya kita bersama-sama. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasih kami, Kristus kasih kami, Tuhan kasih kami.
menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah, di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anaknya beserta Roh Kudus. Lamanya dari mulanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan pertama. Marilah kita mendengar firman Tuhan dari Perjanjian Lama yang tertulis Rut pasal 1 mulai dari ayat 1 hingga ayat 18. Begini firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem ke Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian terkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulanglah kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap terpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya,
pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Inilah firman Tuhan. Mazmur 104. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang lemah. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selamanya. Haleluya, Sion turun-temurun, haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi orang fasik dibengkokkannya. Pembacaan firman Allah yang kedua atau epistemologi minggu ini
terambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Tetapi Kristus telah datang sebagai pembesar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Inilah firman Tuhan. Syukur. Marilah kita menyambut Kristus, sama-sama kita nyanyi Evangelium dengan batin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Evangelium Injil Kristus kabar sukacita tertulis dalam Markus 12 ayat 28 hingga 34. Demikian bunyinya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu,
datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Kristus. Syukur bagi Allah. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itulah perkataan Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya. Setelah percakapan, Yesus mengakhiri percakapan itu dengan berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Saudara, ini merupakan respon atau tanggapan Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang diberikannya ketika orang itu mengatakan bahwa Allah itu adalah Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia, dan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia adalah jauh lebih penting daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi Allah dan sesama manusia jauh melebihi korban bakaran dan korban sembelihan. Dengan kata lain, lebih daripada segala persembahan yang diberikan oleh umat. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus membenarkan respon dari ahli Taurat itu. Yesus membenarkan ketika ahli Taurat itu mengatakan, "Benar, Guru, tepat sekali katamu itu." Setelah Tuhan Yesus mengatakan, menjawab pertanyaan dari ahli Taurat itu, hukum manakah yang terutama atau yang paling utama? Tuhan Yesus menyebutkan, dia mengutip dari kitab Musa, dia mengutip dari kitab Taurat Tuhan. Dan orang itu memberi respon, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu." Dan atas jawaban itu, Tuhan Yesus berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Akan tetapi tentu timbul pertanyaan kita, mengapa Yesus mengatakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah? Apakah sesungguhnya yang dimaksudkannya atau yang dimaksudkan oleh Yesus dengan perkataan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks bacaan Injil kita tadi dimulai dengan pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus. Apa pertanyaannya? Hukum manakah yang paling utama? Mengapa dia bertanya? Dia bertanya demikian oleh karena dia telah mendengar bagaimana Yesus bersoal jawab dengan orang-orang Saduki.
orang-orang Saduki. Dan berdasarkan apa yang didengarnya, ia menarik kesimpulan bahwa Yesus memberi jawab yang tepat dan benar. Menjadi pertanyaan lagi, apakah isi pertanyaan atau percakapan antara orang-orang Saduki dengan Yesus tadi? Apa yang diperbincangkan sehingga orang itu mengatakan melihat bahwa Yesus menjawab pertanyaan atau bersoal jawab dengan orang-orang Saduki itu dan membuat mereka bungkam atau membuat mereka terdiam, tidak bisa membantah apa yang Yesus katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks kita atau bacaan Injil kita ada ayat-ayat yang mendahului. Ayat-ayat yang mendahului itu adalah percakapan atau bersoal jawab antara Yesus dengan orang-orang Saduki. Kalau kita lihat dari ayat 18 sampai 27, orang-orang Saduki datang kepada Yesus, dikatakan, dengan tujuan untuk mencobai Yesus. Bagaimana mereka mencobai Yesus? Mereka mencoba mempertanyakan tentang adanya kebangkitan orang mati. Orang-orang Saduki itu mempertanyakan, dan rupanya mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan sesudah kematian, bahwa ada kehidupan sesudah kematian manusia di dunia ini. Akan tetapi orang-orang ini tidak bertanya secara langsung. Mereka tidak menanyakan, Guru atau Yesus, apakah ada kebangkitan sesudah kematian? Mereka tidak bertanya seperti itu. Karena orang-orang yang mencobai Yesus selalu berusaha mencari legitimasi atau keabsahan dari pertanyaan mereka. Dan untuk itu mereka selalu mencarinya melalui kitab suci, secara khusus kitab Musa. Mereka memakai perumpamaan atau contoh. Kemudian pertanyaan itu dikemas sedemikian dalam bingkai kitab Musa, atau Musa sebagai nabi yang memiliki otoritas dari Allah, yang menyampaikan firman Allah, hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah kepada orang Israel, yang diterimanya di Gunung Sinai, yang kemudian selanjutnya dijabarkan lebih jauh. Orang ini mencari bagaimana caranya mencobai Yesus berdasarkan kitab suci, berdasarkan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan mendasarkannya melalui kitab Musa, itu berarti pertanyaan mereka adalah sah. Pertanyaan mereka dengan demikian harus dijawab oleh Yesus. Dan tujuan mereka sekali lagi adalah untuk mencobai, untuk menjebak, untuk menjatuhkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan orang-orang Saduki itu dimulai dengan menceritakan bahwa ada seseorang yang menikahi seorang perempuan. Dan saudara-saudara, suami ini atau si laki-laki ini 7 bersaudara, atau ada 6 saudaranya, dengan kata lain mereka 7 bersaudara. Kemudian saudara, matilah dikatakan si suami tanpa meninggalkan anak atau keturunan. Dan dalam tradisi Yahudi dan juga tertulis dalam kitab Taurat, dikatakan adiknya, saudaranya yang berikut wajib menikahi istri kakaknya itu. Supaya apa? Supaya ada keturunan dan nanti itu membawa nama kakaknya yang sudah meninggal. Lalu katakan, ternyata yang kedua juga meninggal tanpa anak. Yang ketiga juga meninggal tanpa anak. Dan akhirnya yang ketujuh juga meninggal tanpa anak. Dan yang terakhir, perempuan itu pun mati dengan tidak memiliki keturunan. Siapakah suami dari perempuan ini pada hari kebangkitan?
kata Yesus, kata orang-orang Saduki kepada Yesus, siapakah suaminya? Sebab semuanya sudah memperistri dia. Dalam pikiran orang-orang Saduki, pasti tidak bisa menjawab. Pasti tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Sebab kalau bangkit, kan nanti masing-masing akan cari di mana di mana istriku atau di mana suamiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa jawabnya? Kita tahu Yesus dengan tegas mengatakan, kamu sesat. Kamu sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci ataupun firman Allah. Dan nanti kita lihat bagaimana selanjutnya jawaban Tuhan Yesus. Nah, tapi kita lihat dulu. Ketika itu dikatakan ada seorang ahli Taurat sedang mendengar atau memperhatikan soal jawab itu. Mendengar. Sedang bersoal jawab Yesus dengan orang-orang Saduki. Dan tampaknya ia terkesima, terkagum-kagum atas jawaban yang diberikan Yesus. Mengapa? Sebab secara langsung Yesus mengatakan bahwa orang-orang Saduki itu sesat. Kamu sesat. Bahkan dikatakan kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus menyatakan dengan jelas bahwa pada hari kebangkitan orang mati tidak akan, atau pada hari kebangkitan orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ketika nanti dibangkitkan semua orang mati, tidak ada lagi pernikahan dan juga tidak akan ada yang dinikahkan. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, mereka akan hidup seperti malaikat di sorga. Selain itu, Yesus juga mengutip kitab Musa. Ia mengatakan kepada orang-orang Saduki itu tentang cerita semak duri. Dia mengatakan bunyi firman Allah kepada Musa. Perhatikan bunyi firman Allah kepada Musa. Apa? Allah mengatakan kepada Musa, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Berdasarkan firman ini, Yesus menyatakan dengan tegas bahwa Allah bukanlah Allahnya orang mati, melainkan Allahnya orang hidup. Abraham, Ishak, dan Yakub secara fisik mati, tapi di hadapan Allah tidak ada manusia yang mati. Karena itulah ketika Musa katakan melihat semak yang terbakar tapi tidak hangus, lalu tiba-tiba suara berseru terdengar, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berada itu kudus. Kemudian Allah berfirman, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dengan kata lain, aku adalah Allah nenek moyangmu. Aku adalah Allah bangsamu. Kemudian Yesus mengakhiri perkataannya dengan berkata kepada orang-orang Saduki itu, kamu benar-benar sesat. Kalau di awal, kecaman yang pertama adalah kamu sesat, tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dan yang terakhir dia berkata, kamu benar-benar sesat. Mereka membuat Allah itu sesuai dengan pikiran. Orang-orang Saduki menganggap bahwa hidup itu hanya di dunia ini saja. Setelah itu mati. Tidak ada penghakiman, tidak ada kebangkitan, tidak ada penghukuman. Dan saudara, di zaman Tuhan Yesus pun banyak orang-orang yang tidak mempercayai tentang kebangkitan. Orang-orang Yunani
para filsuf, ahli filsafat, orang-orang Yunani tidak mempercayai adanya kebangkitan. Ketika Paulus berkhotbah, berbicara tentang Yesus yang mati dan bangkit, dan ketika mereka mendengar di Areopagus pada waktu itu, dikatakan ketika Paulus mulai berbicara tentang kebangkitan orang mati, maka mereka mulai mengejek Paulus. Hai Paulus, lain kali saja kami mendengarkan ceramahmu. Apa itu kebangkitan? Dan saudara, itu terus berlangsung bahkan sampai di zaman kini. Banyak orang tidak mempercaya adanya kebangkitan orang mati kelak. Bahkan sudah belajar teologi, doktor teologi, bergelar pendeta, tidak mempercayai Yesus itu bahkan mati dan bangkit. Mati iya, tapi bangkit tidak. Tetapi sebelum Yesus pun mati dan bangkit, orang-orang Saduki yang mempunyai tugas atau jabatan imam, ternyata juga tidak mempercayai adanya kebangkitan. Itu sebabnya mereka bertanya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu sesat. Kamu benar-benar sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci pertama. Kamu belajar kitab suci, tapi kamu tidak mengerti kitab suci. Lalu yang berikut, kamu tidak mengerti kuasa Allah. Dia Allah. Allah yang hidup, Allah yang kekal. Sehingga ketika dia memperkenalkan diri kepada Musa, apa yang dikatakannya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah tidak mengatakan aku Allah nenek moyangmu yang sudah mati itu. Tidak. Di hadapan Allah, semua manusia hidup. Tidak ada yang mati di hadapan Allah. Kita bisa mati secara fisik, tapi di hadapan Allah kita hidup. Inilah yang didengar oleh seorang ahli Taurat tersebut, bahwa Yesus membuat bungkam orang-orang Saduki itu. Mereka tidak bisa menjawab lagi. Ketika menjelaskan berdasarkan kitab Musa juga, berdasarkan firman Allah juga. Mereka bertanya, mencoba melalui kitab atau membuat pertanyaan mereka berdasarkan kitab Musa, sehingga sah dan Yesus wajib menjawabnya. Tetapi mereka tidak menduga bahwa Yesus sanggup memberi jawaban yang tepat dan menyadarkan mereka, mengajar mereka bahwa mereka tidak mengerti kitab suci, juga tentang kuasa Allah. Orang Saduki memang tadi dikatakan tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Akan tetapi ironisnya, justru orang-orang inilah yang menjadi imam-imam di bait Allah pada masa Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini tampaknya begitu terkesan dan senang ketika mendengar jawaban Yesus tersebut, sehingga timbullah keinginannya untuk bertanya pada Yesus. Apa pertanyaan orang ini atau ahli Taurat ini? Dia berkata, hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama atau yang terutama? Kemudian Yesus menjawab dengan mengutip kitab Musa lagi. Perhatikan, Yesus lagi-lagi mengutip kita. Yesus selalu berbicara berdasarkan firman, bukan semata-mata berdasarkan perkataannya, tetapi berdasarkan yang tertulis dalam firman Allah. Kemudian dikatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, seperti yang sudah kita dengar tadi. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau orang Ibrani menyebut ini Shema, Shema artinya dengarlah. Dan orang Israel, orang Ibrani, orang Yahudi suka membuat itu di dahinya atau di tangannya, ditulis, diikat. Shema,
Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihi Tuhan Allah, kasihi sesama manusia. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan juga hukum yang kedua, mengasihi Allah dan sesama manusia. Dan kita tadi mendengar jawaban ahli Taurat itu apa? Tepat sekali guru. Benar kata begitu. Dan dia lebih lanjut mengatakan lagi bahwa mengasihi Allah dan sesama manusia jauh lebih penting daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dia menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang ditangkapnya itu dinyatakannya, dikatakannya kepada Tuhan Yesus. Benar guru, tepat sekali. Mengasihi Allah dan sesama manusia memang jauh lebih penting daripada korban bakar dan korban sembelihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks inilah Yesus mengatakan kepada ahli Taurat itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Oleh karena perkataannya itu tadi, yang mengatakan tepat, benar guru. Mengasihi Allah dan sesama jauh lebih penting daripada semua korban bakaran dan sembelihan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Bahkan Yesus mengatakan, betapa bijaksananya jawaban orang itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tentu kita bertanya lagi, mengapakah Yesus berkata demikian? Apakah Tuhan hendak menyatakan bahwa ahli Taurat itu belum menjadi anggota kerajaan Allah? Atau apakah Yesus hanya sedang mengatakan bahwa dia sudah dekat kerajaan Allah, oleh karena dia telah memahami makna dari hukum yang paling utama? Perkataan Yesus ini agaknya menggantung. Pernyataan Yesus ini agak menggantung. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalau kita berpikir, kalau tidak jauh berarti dekat. Tetapi kalau hanya dekat berarti belum di dalam. Bukan? Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini menggantung. Dan tentu membuat ahli Taurat itu juga bertanya-tanya. Tetapi secara khusus lebih bertanya-tanya lagi kita dan juga umat yang dilayani oleh Markus, atau umat yang menerima Injil Markus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya atau tampak ketidakpastian atas status orang ini, atas status ahli Taurat. Seperti dikatakan tadi, di satu sisi ahli Taurat itu dikatakan bahwa ia tidak jauh dari kerajaan Allah. Namun di lain sisi, itu berarti bahwa dia belum berada di dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, dia hanya pada posisi dekat kerajaan Allah. Lalu, bagaimanakah kita dapat memahami perkataan Yesus ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dari berbagai percakapan antara Tuhan Yesus dengan banyak ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Herodian, dan kita sudah, lalu kita mengikuti pengajaran selama 2-3 bulan ini, terus-menerus kita meneliti kitab Markus. Injil adalah yang diberitakan selalu dari kitab Markus, kebanyakan dari kitab Markus, ditambah sedikit dari Yohanes. Dan kita mempelajari di sana bahwa Yesus berhadapan dengan banyak ahli Taurat, banyak orang-orang Farisi, banyak orang-orang Saduki, bahkan orang-orang Herodian. Orang Herodian itu dia para politisi. Dan saudara, kalau mereka bertanya pada Yesus, tujuannya adalah untuk mencoba Yesus, bukan ingin tahu firman Allah, tetapi selalu ingin mencoba Yesus dengan tujuan untuk menjatuhkannya. Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sulit secara manusia untuk dijawabnya. Misalnya, guru, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Apa masalahnya?
Kalau Yesus mengatakan, oh silakan boleh, maka yang pertama mereka akan mengatakan, oh ini bukan, tidak nasionalis, ini pendukung penjajah, tidak membela orang Yahudi, ini tidak berasal dari Allah. Tetapi kalau Yesus mengatakan tidak boleh, wah dengan segera dia akan bukan kepada pemerintah Romawi, karena dia menentang, dengan demikian dia ditangkap karena melawan ketentuan-ketentuan pemerintah. Jadi ini sama seperti buah simalakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Tetapi Yesus selalu bisa memberikan jawaban yang tepat, dan jawaban itu selalu berdasarkan firman Allah. Dia berkata, tunjukkanlah kepadaku uang itu. Mereka memberikan sebuah koin. Lalu Yesus bertanya, ini gambar dan tulisan siapa? Gambar dan tulisan Kaisar. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, tetapi berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Apa artinya? Karena ada gambar Kaisar di koin ini, itu milik Kaisar, berikan. Tetapi gambar kamu ini milik siapa? Kamu diciptakan bagaimana? Allah menciptakan dirimu menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu berikanlah dirimu kepada Allah. Pada saat itu pun ahli Taurat dan orang-orang Herodian terkesima, bungkem, karena tujuan mereka menjatuhkan Yesus, tetapi justru dosa mereka ditegur. Mereka diingatkan, kamu milik Allah, kamu gambar Allah, berikan kepada Allah, karena kamu gambar Allah. Karena koin itu gambar Kaisar, berikan kepada Kaisar. Dan ini juga yang menjadi teologi yang Lutheran. Pembedaan antara pelayanan, antara sistem tugas panggilan seorang pendeta atau rohaniawan dengan tugas panggilan umat sebagai orang Allah. Karena itu seorang pendeta tidak boleh berpolitik. Menjadi anggota DPR, menjadi presiden, menjadi bupati, tidak seharusnya pendeta. Karena dia sudah dipanggil, ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan ketika dia terjun, maka dia mencemarkan pelayanan. Kalau mau terjun, tinggalkan, lepaskan kependetaan. Tidak boleh berbuat. Tuhan memberikan tugas panggilan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak kita kembali kepada pokok. Dikatakan banyak orang di ahli Taurat, banyak orang yang dipakai oleh orang-orang Farisi untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi Yesus selalu bisa menjawab dengan tepat dan benar berdasarkan firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Karena dia rupanya memang benar-benar serius dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Yesus. Ahli Taurat ini bukan untuk mencoba Yesus, dia bertanya. Dia bertanya justru karena sudah mendengar bagaimana Yesus memberikan jawaban yang tepat terhadap orang-orang Saduki. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sama manusia seperti diri sendiri. Ahli Taurat itu mengaminkannya. Amin. Bahkan ia mengatakan bahwa itu jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Namun jika demikian halnya, apakah itu berarti kurban bakaran dan kurban sembelihan tidak lagi memiliki makna? Apakah itu hanya suatu upacara saja?
Apakah berarti tidak boleh atau tidak perlu lagi mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sembelihan? Atau tidakkah itu berarti bahwa hukum-hukum korban boleh diabaikan? Untuk memahami hal ini, saudara-saudara, kita perlu meneliti lebih jauh dalam kitab suci. Menurut hukum Taurat, kurban bakaran dan kurban sembelihan sesungguhnya adalah sarana anugerah Allah. Dalam bahasa Inggris disebut means of grace. Sarana anugerah Allah untuk apa? Pengampunan dosa. Kurban-kurban persembahyan sendiri memang tidak sanggup memberi pengampunan dosa. Kurban persembahan, baik itu domba maupun lembu, tidak sanggup mengampuni dosa manusia berdosa. Baik itu kurban bakaran maupun kurban sembelihan. Bahkan saudara, para imam sendiri harus juga mempersembahkan kurban persembahan untuk pengampunan dosa mereka. Hal ini sungguh menandakan bahwa kurban sembelihan itu tidak mampu berbuat apa-apa untuk keselamatan umat itu. Tidak. Kita juga jangan pernah berpikir kalau kita memberi persembahan untuk menyenangkan Allah. Tidak. Apalagi kita berpikir kasihan gereja. Tidak, salah. Allah tidak butuh uang kita. Allah tidak butuh persembahan kita. Kalau begitu, mengapa disuruh memberi persembahan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyuruh umatnya memberi persembahan sebagai sarana anugerah, means of grace. Allah menyuruh umat mempersembahkan kurban melalui para imam sebagai sarana pemberian anugerah. Kurban bakaran, kurban sembelihan sesuai dengan kemampuan. Tidak diminta harus segini, harus yang besar, tidak. Sesuai kemampuan dan kerelaan. Dan ketika dipersembahkan, umat harus menyadari seperti korban itu disembelih, dibakar, sesungguhnya dirimulah yang harus disembelih dan dibakar. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, Dia menyuruhmu mempersembahkan korban itu. Tetapi dengan tujuan supaya dirimu menyesali dosamu, itu mati karena dosamu. Apa yang seharusnya disembelih, apa yang seharusnya dibakar, itu artinya persembahan. Jadi memberi dengan penyesalan, mengaku dosa di hadapan Allah, maka itu juga sekaligus memberi kepastian atau jaminan akan pengampunan Allah terhadap dosa kita. Allah sudah membakar dosamu di situ. Tetapi jangan kau pikir, oh itu sebagai sogokan kepada Allah. Jangan engkau berpikir bahwa engkau untuk menyenangkan Allah. Tidak. Allah hanya senang ketika engkau bertobat menyesali dosamu. Seperti Raja Daud berkata, korban sembelihan engkau tidak kehendaki. Yang Allah kehendaki adalah hati yang hancur, hati yang bertobat. Itu dikatakan dalam Mazmur 51. Dan Mazmur 51 dituliskan ketika itu baru saja Daud melakukan dosa perzinahan dengan Batsyeba. Kita tahu Daud itu rajin menyembah Allah, memberi persembahan. Tapi Tuhan muak dengan itu, hingga Tuhan berbicara kepadanya melalui Nabi Nathan, juga melalui perumpamaan. Tetapi Daud bertobat. Dia mengaku dosanya, aku telah berdosa. Nabi Nathan, Tuhan berkata melalui Nabi Nathan, dosamu sudah diampuni. Oleh karena engkau sudah mengaku dosamu, engkau menyesalinya,
aku mau mengakui. Itulah sebabnya Raja Daud berkata, korban sembelihan engkau tidak berkenan. Tetapi apakah itu berarti tidak perlu? Setelah itu Daud masih berkata lagi, hati yang hancur itulah korban yang berkenan kepada Allah. Maka engkau akan berkenan terhadap korban persembahanku, kepada korban bakaranku, kepada korban sembelihan, sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Tetapi juga sekaligus sebagai jaminan bahwa dia menerima pengampunan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam Perjanjian Lama sebenarnya sering orang Israel salah memahami kurban persembahan. Kalau dalam kitab Yesaya, jemaat memberikan korban-korban yang besar, lembu yang takun, gemuk. Tetapi Tuhan katakan, aku muak, aku benci dengan itu semua. Kamu pikir kamu bisa menyogok aku melalui itu? Aku muak, jauhkan itu daripadaku, kata Tuhan melalui nabi. Yang kukehendaki ialah seperti yang dikatakan Daud tadi, hati yang hancur, mengaku dosa di hadapan Allah. Kita datang ke gereja ini adalah untuk menerima pelayanan Allah, menyadari diri kita orang berdosa, tidak datang kepada Tuhan. Tuhan membawa kita, memanggil kita. Itulah sebabnya tadi ada pengakuan dosa. Kemudian Tuhan melalui hambanya memberikan pengakuan kepastian absolusi. Karena setiap orang yang mengaku dosa akan diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau dekat. Itu artinya berarti Allah sedang mengatakan, Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada orang ini, engkau sudah mengerti, tetapi masih ada yang belum engkau paham. Bahwa jangan kau pikir mengasihi Allah mengasihi sama karena engkau berbuat baik, hidup saleh, maka engkau akan diselamatkan. Bukan. Tetap harus melalui kurban bakaran dan persembahan. Dan kita bersyukur kurban bakaran dan persembahan itu telah dilakukan oleh Yesus satu kali untuk selamat. Dalam kitab Ibrani kita membaca tadi, satu kali Yesus telah memberikan persembahan, mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya, untuk pengampunan dosa. Dan apa yang dilakukan di kayu salib kita terima melalui sarana anugerah. Sarana anugerahnya pertama adalah melalui firman-Nya. Firman yang diberitakan. Oleh firman yang diberitakan itu Roh Kudus bekerja menuntut kita untuk percaya kepada Injil-Nya. Yohanes 3:16. Siapa yang percaya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan menanamkan iman bagi kita untuk menerima keselamatan. Sarana yang kedua adalah melalui sakramennya, baptisan. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu kata Tuhan Yesus. Rasul Petrus juga mengatakan kepada orang-orang yang diberilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Allah. Baptisan kita mengampuni kita. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, inilah tubuhku, inilah darahku yang diberikan bagimu, yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosa. Ambillah, makanlah, minum, dan itu sarana anugerah Allah. Yesus ingin ahli Taurat itu sampai kepada ini, bahwa persembahkan persembahan kurban bakaran adalah sebagai sarana anugerah, means of grace, anugerah Allah. Karena dengan demikianlah engkau dapat mengasihi Allah
dan susah. Dengan demikianlah juga terjadi pada Naomi, pada Ruth. Bagaimana Ruth akhirnya bisa mengikuti mertuanya. Dia sudah kematian suami. Naomi kehilangan suami, kehilangan anak. Tetapi Ruth berpaut kepadanya. Dan dia berkata, jangan desak aku pulang. Di mana kau mati, di situlah aku mati. Bangsamu adalah bangsamu, Allahku lah Allahmu. Dan Allah yang disembah oleh Naomi, yang kemudian disembah oleh Ruth, itulah Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang pada akhirnya juga diselamatkan oleh dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kepada kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Waktu Jumat tanggal 7 Oktober, tanggal 7 November 2021. Persembahan yang masuk tanggal 31 Oktober 2021. Persembahan pertama Rp119.000. Persembahan yang kedua Rp108.000. Kita menerima persembahan dari keluarga Bapak Manuel Bangun sebanyak Rp50.000. Demikian karena terima kasih. Kita bernyanyi dari Guru Jemaat 178 dan 1 dan selanjutnya sampai mau berjemaat pada kita.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah Tuhan persembahan ini, karena berkat anugerah-Mu seluruh hidupku. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami memohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan untuk semakin memahami bahwa kurban persembahan satu kali untuk selamanya telah dilakukan Kristus untuk kami, untuk pengampunan dosa kami. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada-Mu. Dan yang kami terima juga Tuhan melalui sarana anugerah-Mu, firman, dan juga Tuhan sakramen. Engkau telah membaptis kami, dengan demikian kami telah turut dikuburkan bersama Engkau, mati terhadap dosa kami. Dan karena Engkau juga bangkit, maka kami pun bangkit bersama Engkau. Tolonglah kami Tuhan, supaya setiap hari kami dengan pertobatan dan penyesalan menghapus segala dosa kami, menenggelamkan segala dosa dan segala keinginan jahat yang ada dalam pikiran dan hati kami. Dan setiap hari kami bangkit sebagai manusia baru untuk hidup di hadapan Allah dalam kehidupan yang penuh berkah, dalam kebenaran, dan juga dalam ketidakberdosaan. Tolonglah kami ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, sehingga kami menyadari akan hal ini. Kami hidup dalam baptisan kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit untuk kami, dan meminta bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Kudus dan Kemurahan hingga selamanya. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, presiden kami, dan semua aparatur negara, agar mereka menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan, dan mereka Tuhan mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bishop GKMI, Bishop Esra Sinaga, bersama Sekjen Aldo Saragi, Tuhan memberkati mereka di dalam menuntun memimpin GKMI ini Tuhan, dan senantiasa sesuai seturut dengan kehendak. Demikian juga para pelayan, para pendeta, dan senantiasa juga Tuhan menyadari bahwa proses panggilan kami masing-masing adalah untuk melayani kerohanian, melayani jemaat, bukan melayani politik ataupun melayani yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk masa pandemi yang masih berlangsung, namun kami bersyukur oleh karena sudah semakin membaik keadaan. Kiranya Kau menopang kami dan terus mengingatkan kami semua masyarakat agar kami tetap menjaga kesehatan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga jemaat-Mu, kalau khusus yang ada di Cibinong itu dan sekitarnya. Berkatilah mereka Tuhan tiap-tiap rumah tangga, memimpin kepala rumah tangga untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, memimpin istri dan anak-anak mereka untuk hidup dalam Tuhan, belajar firman Tuhan, menerima pelayanan dari Tuhan. Kami menyerahkan juga anak-anak kami dalam sekolah, Tuhan memberkati mereka, supaya mereka Tuhan boleh menerima pendidikan dengan baik dan mengalami kemajuan, dan yang membawa kesejahteraan juga bagi bangsa dan negara kami. Inilah doa kami Bapa. Dengarlah yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya.
Amin. Mari kita bernyanyi dari Jemaat 289 ayat 1, 4 dan 6. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus atas kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing, apakah kita telah siap menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perjamuan kudus itu menjadi penghiburan bagi mereka yang menyesal akan dosanya, agar iman mereka semakin kuat. Dan lagi, melalui perjamuan kudus tersebut, diharapkan agar ingatan kita semakin segar terhadap Tuhan Yesus. Marilah kita mengenangkan Tuhan yang telah datang ke dunia ini untuk mengangkat dosa-dosa kita dan membayar utang-utang kita, supaya kita terhindar dari kebinasaan. Tuhan Yesus telah menggantikan kita melakukan segala hukum Taurat, sehingga kita beroleh kebenaran. Dosa kita sudah diampuni, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Inilah yang dimeteraikan oleh Tuhan Yesus ke dalam hati kita melalui perjamuan kudus itu. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima daging dan darah Kristus. Kita bersekutu dengan Dia, artinya Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit kembali dari antara orang mati supaya kita dibenarkan. Apabila kita menerima berkat dan penghiburan dari Allah, marilah kita menyerahkan segenap hidup kita kepadanya agar kita menjadi miliknya. Marilah kita selalu mengikuti Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya agar kehidupan kita semakin kudus sebagai pernyataan rasa syukur kita kepadanya. Selain daripada itu, marilah kita bersatu hati
kasih mengasihi, dan saling menolong satu sama lain, sebagaimana yang layak dalam jemaat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah kepala dari jemaat, dan kita adalah anggotanya. Tuhan Yesus memberi kepada kita hukum kasih, tatkala Dia berkata, dalam hal inilah kamu akan nyata sebagai muridku, apabila kamu saling mengasihi. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Bapa kami dalam surga, kasihanilah kami ya Allah. Datanglah kepada kami yang berkumpul di sini. Sementara kami menerima perjamuan kudus itu, berikanlah kepada kami Roh Kudus, agar iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang telah mati untuk menebus kami, semakin diteguhkan. Engkau telah menyerahkan Anak-Mu Tuhan Yesus karena kami. Berikanlah Dia kepada kami, supaya kami bersekutu dengan Dia. Untuk itulah kami datang, supaya kami menerima daging dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Teguhkanlah hati kami kepada Tuhan Yesus, agar kami menyerahkan segenap hidup kami kepadanya, sebab Dialah perlindungan dan kehidupan kami. Hiburkanlah hati kami yang sarap oleh penderitaan di dunia ini, supaya kami bertekun dalam penderitaan yang kami tanggung karena nama-Mu. Buatkanlah kami menyangkal diri, agar kami sanggup mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan namanya yang kudus. Gerakkanlah hati kami semakin rindu kepada hidup yang kekal, serta menantikan kedatangannya kelak, untuk mengubah tubuh kami yang hina dan fana ini, sama seperti tubuhnya yang kekal itu pada hari kebangkitan kelak. Amin. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia dikhianati, Ia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang diberikan bagimu untuk keampunan dosamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan cara yang sama, Dia mengambil cawan sesudah makan. Sesudah Dia mengucap syukur, Dia memberikannya kepada mereka. Seraya berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Lihatlah tubuh dan darah Kristus, Anak Domba Allah. Ini Jumat 312. Amen.
Yesus Kristus yang tumpahkan bagimu untuk ampunan dosamu. Ambillah dan minum. Itulah yang mengampuni segala dosamu dan yang menguatkan iman. Pulanglah di dalam kasih sejahtera. Amin. Kita bernyanyi 3-1-3 tadi. Kita teruskan ayat 91 mulai dari ayat 1. Hai berdendanglah jiwa
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan maha pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita selagi kita masih orang berdosa, yaitu dengan kematian Kristus di kayu salib. Bukankah lebih-lebih sekarang setelah kita dibenarkan melalui darahnya? Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji-muji Tuhan Allahku sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.